Dan semua itu gara-gara dia. Hani, hentikan. Tias membawakan payung dan memayungi Dean. Dean pun bertanya apa yang Tias lakukan. Tias mengatakan bahwa dia sengaja memayungi Dean karena keadaan memang sedang hujan. Tias tidak mau melihat Dean kehujanan. Dean pun meledek Tias. Pasti Tias sengaja memayungi Dean karena dia sangat mencintai suaminya. Pastinya Tias tidak mau melihat suami tercintanya kehujanan. Tias pun menjadi tersipu malu. Dia memang sangat mencintai Dean, tapi tidak untuk diledek-ledek seperti itu. Dean semakin menggoda Tias. Sementara itu Gino mulai melancarkan aksinya. Dia ingin menunjukkan kepada Pak Sigit bahwa dia mampu menundukkan semua putri Pak Sigit termasuk Abel. Gino mulai merayu Abel. Gino tahu selama ini Abel memang menyukainya. Gino mengungkapkan selama Abel menghilang, Gino baru menyadari kalau Gino menyukai Abel. Abel terkejut. Dia tidak menyangka Gino akan menembaknya. Yang Abel tahu selama ini Gino sangat mencintai Tias. Bahkan Gino melakukan apapun untuk bisa mendapatkan cinta Tias kembali, walaupun Tias sudah menjadi istrinya Dean. Gino seperti tidak bisa kehilangan Tias. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba Gino menembak Abel? Abel berpikir apakah Gino sedang membohonginya. Hidup aku udah hancur. Dengan penuh kepanikan, Tias, Dean, Om Erwin dan juga Bu Yuni turun dari mobil Om Erwin. Mereka menghadapi kebrutalan Hani. Hani tidak main-main. Dia terus mengejar mobil Om Erwin hingga membuat seisi mobil merasa panik. Dan kini mereka harus turun dari mobil karena Hani menghadang mobil Om Erwin. Hani terus-menerus berteriak-teriak seolah-olah dia adalah korban. Dan menurut Hani, semua masalah yang terjadi adalah gara-gara Tias. Tias sangat sedih dengan sikap Hani. Dia hanya bisa menangis. Hani semakin gila. Tiba-tiba saja dia mengeluarkan senjata api. Tentu saja Om Erwin, Bu Yuni, dan juga Tias sangat panik. Hani tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa hidup bahagia, maka Dean dan Tias juga tidak boleh hidup bahagia. Hani ingin melenyapkan Tias. Dean, Om Erwin, Tias, dan juga Bu Yuni terus berteriak-teriak memohon-mohon kepada Hani untuk menghentikan aksinya. Sementara itu, Tante Wulan meminta kepada Pak Sigit untuk mengembalikan semua harta yang dipakai Pak Sigit. Tante Wulan mengatakan semua barang yang dipakai oleh Pak Sigit dan juga melekat pada badannya adalah milik Tante Wulan. Oleh karena itu, Pak Sigit harus mengembalikannya. Pak Sigit tidak terima dengan perlakuan Tante Wulan. Selama ini dia sudah bekerja keras untuk perusahaan Tante Wulan, jadi dia juga berhak atas harta itu. Pak Sigit merasa dia hanya diperlakukan sebagai budak oleh Tante Wulan. Tante Wulan sama sekali tidak peduli dengan semua ucapan Pak Sigit. Dan Sidan terus mengawasi Pak Sigit.